sudah pada libur ya SMA ya. Gimana kabarnya SMA? Mahendra sama Nicholas sama Kemo liburnya sudah mulai hari ini ya. Boleh cerita di chat kapan masuknya kalau SMA? Koko mau tahu apa sama apa enggak. Nah, RK udah datang nih RK. RK selamat datang. Gimana? Sudah libur sekolah belum? Kapan masuk sekolahnya? Tolong di chat. Liburnya tanggal berapa sampai masuknya tanggal berapa? Sambil Koko mulai ya acara ini. Koko ambil soalnya ada 3 soal ya dari satu orang penanya. Namanya Sinta ya. Sinta juga nggak datang ya. Bentar Koko ambil soalnya dulu ya. Bentar teman-teman. Udah banyak yang libur nih. Belum ada yang ngechat ya. Gimana Nicholas? Siapa? Mahendra, RK? Liburnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Oh, ini baru masuk ya. Oke. Masuknya tanggal 24 ya. Senin mulai libur. Oke. Halo Mahendra. Liburnya mulai Rabu. Oh, oke. Sekolah di mana Mahendra? Liburnya Rabu. Waduh, dikit amat ya. Masuknya tanggal kapan Mahendra? Kayaknya Juni atau 24 Mei. Oke. Rata-rata 22, 23, 24 ya masuknya ya. Sama berarti ya. Siapa Nicholas Tan juga sama di negeri ya. Mahendra di mana sekolahnya? Negeri atau swasta? Nama sekolahnya apa? Boleh tahu? Mahendra 7A ya. Oh, oke. Mak 2 ya. Mak 2 ini di pintu air atau di pembangunan ya? Pembangunan ya? Pembangunan, oke. Nah, kita mulai untuk soal-soal yang SMA dulu nih kayaknya. Nanti kita kembali ke soal SMP ya. Ini Koko dapat soal seperti ini, teman-teman. Koko fotoin dulu ya. Download dulu ya. Namanya Sheni ya, bukannya siapa namanya? Tadi, oke. Koko kasih soalnya dari Sheni ya. Ini dia. Orangnya nggak masuk ya, Sheni J10 ya. Nah, ini teman-teman, soalnya bahasa Inggris, dan ini pakai nilai minimum maksimum ya. Udah pangkat 3. Nanti Koko sedikit dasar teorinya pangkat 3 gimana. Nah, teman-teman coba dulu nih, diusahakan cari jawabannya nomor 7 ini. Koko kasih waktu 5 menit ya. Jam 3:40 kita bahas ini soalnya. Sama dasar teorinya ya. Oke, silakan teman-teman. Waktunya 5 menit di jam 3:40 kita bahas ya. Oke. Kalau RK kira-kira masuk dan masuknya tanggal berapa? Liburnya kapan? Sama kayak Rabu juga?
Sama kayak Mahendra. Oke, berarti Mahendra kenal namanya siapa namanya? Jason, kenal Jason? Mahendra? Oke, ini yang jawab iya RK ya. Oh, Jasonnya ada banyak ya. Oke. Jason yang papahnya pastor ya. Jason siapa tuh namanya? Oke, papanya pendeta ya. Banyak yang pendeta lagi Jason namanya. Anak pendeta banyak ya. Yang namanya Jason banyak. Oke deh. Mesti komplit ya Jason apa ya. Nanti coba Koko tanyain dia ya. Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Nggak tahu ayahnya bukan temen. Oh, oke. Nggak tahu ayahnya karena bukan temen. Oke, oke. Ya, 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 ya. Nanti tak tanyain dulu namanya siapa ya. Oke, makasih Mas Indra ya. Maksudnya sama waktu liburnya dengan waktu maksudnya tadi. Oh, sama. Berarti samanya yang mana nih RK? Apa? Sama yang Anthony atau sama yang Mahendra? Kalau Mahendra kan Rabu ya. Masuknya sama ya tapi ya. Tanggal 24 ya. Oh, Mahendra. Oh, oke, oke. Berarti temennya Mahendra nih jangan-jangan. Si RK ini. Kelas berapa RK? Oh, enggak. Oke. Kelas 8. Oh, oke, oke. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Sambil nunggu teman yang lain, 2 menit lagi. Teman-teman, di 3.40 kita bahas soal ini. Ini kelas SMP semua ya. Hmm, yang nanya kelas 10 ya. Oke, habis ini saya kasih soal SMP ya. Saya kasih soal SMP. 1 menit lagi, 1 menit lagi teman-teman. Wah, ini caranya panjang lagi ya. Pakai turunan pula lagi, diferensial. Oke, teman-teman, aku ganti soalnya aja ya. Kelasnya kelas SMP ya. Bentar. Oke, Koko kasih oh ya Nicholas ada kelas 10 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ke SMP dulu ya. SMP galau nih jadi. Nomor 75 ya. Teman-teman bisa kelihatan nggak nih soalnya? 75 kecilan ya. Ini tentang cermin. Oke. Nomor 75 kita bahas 5 menit ke depan ya. Jam 3:45. Yang tadi soal yang pertama itu kelas 11 ya teman-teman ya. Ada turunan diferensial. Jadi Nicholas kan masih kelas 10 ya. Jadi Koko ganti ke soal fisika ini. Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 30 cm dan letak dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah berapa? Silakan waktunya 5 menit di jam 3:46 ya. Jadi tadi soal yang
Pertama, kita batalin dulu ya, karena kelas 11 saya nggak ada. Ini soal fisika kelas 8 ya, teman-teman ya. Kelas 8, kelas 10, 11 ya, 11 juga belajar ini, kelas 10 juga belajar ya. Waktunya 3 menit lagi, teman-teman. Oke, 1 menit lagi, teman-teman. Oke, kita bahas ya. Nomor 75, teman-teman.
Kita ke whiteboard-nya dulu ya. Oke, teman-teman. Dua benda diletakkan 20 cm di depan cermin tembung. Kalau benda diletakkan di depan cermin berarti jarak benda ya, teman-teman. Itu jarak benda, lambangnya itu S. 20 cm ya. Oke, cermin tembung berarti dia apa? R sama F-nya itu negatif ya. Langsung negatifin ya kalau ada diketahui ya. Jarak fokusnya langsung negatif min 30 derajat apa? Sentimeter maksudnya. Nah, letak dan sifat bayangan dibentuk oleh cermin tersebut adalah, oke, pertanyaannya letak dan bayangan dan sifat bayangan, letak bayangan, bayangan benda ya, itu adalah S-aksen. Nah, sifat bayangan sebenarnya ada 3 ya. Sifat bayangannya itu bisa apa, teman-teman? Maya nyata, bayangan maya atau nyata, terus tegak, tegak ya, atau terbalik ya, diperbesar atau diperkecil. Oke, ini dia. Jadi jawabannya bisa 3 kata aja, bisa ada pilihan ya di antara satu ini. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke jawaban ini ada dasar teorinya tentang cermin tembung. Cermin tembung, dasar teorinya itu jari-jari kelengkungan yang hubungannya dengan si F itu 2 kali F ya. Kemudian kalau maya di cermin itu di belakang cermin. Bayangan maya itu adalah bayangan yang ada di belakang cermin. Maksudnya di belakang cermin itu nanti digambar, kalau ada di belakang cermin itu berarti bayangan maya. Kalau di depan cermin berarti nyata ya, kebalikannya ya. Di depan. Kemudian teman-teman, kalau kalau bayangan maya pasti setelannya sama tegak. Jadi nggak mungkin maya itu ketemu sama yang terbalik, nggak mungkin ya teman-teman. Jadi ini pasangannya ya, berpasangan maya tegak. Maya tegak ya. Jadi nggak mungkin maya terbalik di dalam cermin ini ya, kecuali di lensa digital sekarang ya, yang pembuatan HP sampai 108 megapiksel, sekarang 108 ya, apa Mi 11 ya, Mi 11 bukan bakmi ya, Mi 11 itu Xiaomi 11, Xiaomi 10 yang T ya, yang atau Samsung ya masih 108 megapiksel. Nah, itu mungkin bisa maya terbalik atau apa? Nyata tegak, itu bisa dimodelin dengan kamera digital ya. Kalau cermin ya, cermin tembung sama cermin tekung itu doang 2 ya. Tidak ada apa macam-macamnya ya. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi maya tegak. Kalau nyata terbalik ya. Jadi nyata nggak mungkin tegak gitu di dalam cermin. Jadi ini udah pasangan ya. Tinggal kita lihat nih, teman-teman lihat apa diperbesar atau diperkecil. Nah, diperbesar diperkecil itu datangnya dari kalau S-aksennya angkanya lebih besar daripada S-nya, berarti dia diperbesar. Atau enggak, kita lihat rumusnya aja, M min S-aksen per S ya. Jadi kalau S-aksennya besar, S-nya kecil, berarti kan dia sudah diperbesar ya, karena kan satuannya kali ya. Satuannya kali pembesaran, M, sama dengan min S-aksen per S, besarannya kali. Nah, kalau S aksennya lebih kecil daripada S, berarti diperkecil.
Seperti itu. Atau lihat dari rumusnya M ya, min S aksen per S itu gimana? Kalau jawabannya di bawah satu pecahan berarti dia diperkecil ya pembesarannya ya. Oke, itu teman-teman yang bisa diambil ya dalam rumus ini. Nah, selain itu juga Koko mau jelasin tentang ruang yang jawabannya ruang 5 ya. Maksudnya kalau dijumlahin totalnya 5 ya, bukan nggak ada ruang 5 di dalam cermin tembung nggak ada ruangan 5, ruangannya sampai 4 doang, tapi total ruangannya harus 5 ya teman-teman. Itu biar tahu deh di mana sih bisa nebak ya, walaupun kita belum hitung, kita bisa tahu nih apa bayangannya jatuh di mana gitu ya. Dengan pakai konsep ruang 5 yang namanya ruang 5 rumusnya. Maksudnya apa? Maksudnya ruang si S yang tadi ya, S benda ya maksudnya, ditambah ruang S aksen itu harus 5. Harus 5. Nama ruangannya atau jumlah ruangannya nanti ya. Nah, kita gambar dulu nih teman-teman. Cermin cembung. Cembung tuh begini ya teman-teman ya. Jadi depannya itu yang nggak ada rambut-rambutnya. Ini depan, ini belakangnya cermin. Nah, ini di depan cermin itu ruang 4. Ini ruang F dulu ya. Ini 2 kalinya F atau R dari rumus yang tadi udah dihapus ya. Atau si R ya, OR ya. Atau 2 kalinya F kan R ya teman-teman. Nah, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Jadi kalau soalnya nih, kayak soal yang kita sekarang nih ya, kita bahas soal ini ya, kemungkinan jatuhnya di mana. Nah, karena ini cermin cembung, dia cuma depannya cuma ini aja. Berarti dia cuma satu kemungkinan, jatuhnya pasti di sini, di ruang 1. Bendanya pasti ruang sini, bayangannya pasti di sini. Ini bayangan, ini bendanya gitu ya. Karena ruang depannya cuma 4 doang, beda dengan cermin cekung ya teman-teman ya. Jadi dia pasti jatuh di ruang 1 gitu ya. Nggak ada kemungkinan lain teman-teman ya. Karena sejauh apapun ini benda ditaruh atau di paling dekat gitu ya, dia jatuhnya pasti di ruang 4 dan seterusnya ya. Jadi dia pasti jatuh di ruang 1 bayangannya. Gitu ya, teman-teman ya, karena rumusnya 5. Nanti aja. Jadi ini apa jumlahnya 5 ya, teman-teman ya. Jumlahnya 5, jadi apa lagi ya? Oke, kita langsung ke soalnya aja ya. Ini saya hapus ya. Oh ya, cermin cembung selalu di ruangan 1, berarti dia kecil ya, diperkecil, terus kemudian karena dia di belakang, berarti selalu maya tegak, dan karena ruangannya S aksennya ruang 1 tadi ya, dengan S2-nya, S-nya, bukan S2, S-nya, itu ruang 4, karena totalnya harus 5 gitu ya. Jadi dia diperkecil. Nah, selalu seperti ini ya, nggak ada jawaban lain. Kalau cermin cembung ya, sifat bayangannya pasti gini. Jadi udah ngantongin kalau nggak jawabannya A, maya tegak, T, maya tegak. Udah. Kalau nggak A, C. Gitu. Jawabannya antara 2. Kalau nyata tegak nggak mungkin teman-teman ya. Jadi ini caranya kita cari S aksennya ya, biar dapat nilainya berapa. S aksennya kalau ditanya ya. S aksen ditanya, super F, sama dengan super S aksen tambah super S. Ya, terbalik boleh ya. Min 30 sama dengan super S-nya 20 tambah super S aksennya yang ditanya. Ya, super X aksennya berarti ini minus 30 minus 20 ya. Jadi jawabannya ini 60 dibagi 30, 2 min 2. 60 dibagi 20 min 3. Jadi kalau ini min 5 per 60, teman-teman, S aksennya jadi 60 minus 5. Jadi 12 minus. Di belakang cermin. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Di soal yang tadi ya. Karena di belakang cermin, minus ya. Karena dia minus jawabannya di belakang cermin. Kemudian dia maya tegak diperkecil ya.
Oke, cukup jelas tentang cermin tembung ya. Ini lebih enak ya, jelasinnya cuma satu versi. Kalau cekung dia ada 3 versi ya. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal yang kelas apa ya? Matematika aja ya. Oke teman-teman, 1 menit ada pertanyaan ini. Sambil saya cari-cari soal lagi ya. Yang mau bertanya silakan. Kelas 7 ya sekarang saya ya. Kalau dulu saya kelas 8 ya. 2013 kurikulumnya berubah ya. Oke, kenapa min 30 ya? Bentar. Yang mana min 30? Oh ya, karena rumus cermin cekung, tembung ya, tembung sorry. Itu selalu R sama S-nya selalu negatif. Kenapa negatif? Karena di belakang cermin. Tadi kan gambarnya ada ya. Kalau dia ada fokus sama 2 kali fokus kan di belakang cermin. Kenapa negatif? Dia karena ada di belakang cermin. Jawaban salah satunya itu ya. Dan memang di rumusnya kalau tidak ada minus, nggak ada jawabannya nanti. Nggak ada jawaban di pilihan jawaban maksudnya. Oke ya, cukup jelas. Mahendra, ada yang mau ditanyai Mahendra? Oke, ada yang masuk lagi ya, Darli ya. Darli boleh tahu di chat kelas berapa, sekolahnya di mana, terus sudah libur belum, terus masuknya kapan libur ya, Darli ya. Silakan di chat Darli. Ini memang kelasnya tidak boleh ngomong ya, mungkin nggak bisa ngomong. Mungkin video bisa ya, atau bisa ngomong juga sih, tapi apa? Jadi caranya kelas ini Darli boleh kasih soal, 3 soal maksimum, bisa fisika, kimia, matematika ya. Soalnya dari teman-teman nanti kita bahas di sini, kalau enggak nanti Koko kasih soal-soal yang lomba ya. Soal-soal lomba ini apa cerminnya digeser ya. Cerminnya digeser atau ditambahin cermin nanti bayangannya gimana gitu ya. Itu lebih seru lagi kalau soal lomba-lomba. Oke, yang tingkat kesulitan tapi bisa dapat jawabannya ya. Jadi Darin boleh di itu ya. Tadi kita ngomong apa ya? Oh ya, Mahendra jelas? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, nggak ada ya. Ya, kita bahas lagi yang soal selanjutnya. Soal selanjutnya sebentar. Hmm, Oke, Koko tertarik dengan soal yang ini tentang sudut ya. Kayak kelas 7 lagi belajar sudut ya. Oke, soal selanjutnya ini ya teman-teman ya. Bentar. Nah ini dia nomor 26 teman-teman. Ini ada garis bagi ya. Ini ke geometri, kelas 10 juga belajar geometri kayaknya ya. Sudut 26, nanti ke nomor 30 habis ini ya. Siap-siap 30 ya, teman-teman. Oke, sekarang jam 4. Teman-teman coba cari jawabannya 5 menit ya. Jadi nanti di jam 4:05 kita bahas soal ini, nomor 26. Ya, silakan. Teman-teman cari jawabannya ya.
Waktunya 3 menit lagi, teman-teman. Berapa jawabannya? Apakah A, B, C, D ya? Yang sudah tahu boleh di chat, jawabannya di chat. D ya, oke. Ya, kita simpan dulu jawabannya D ya. Oke, Nicholas Tan ya. 2 menit lagi, teman-teman. Satu menit lagi. Oke, teman-teman. Kita bahas ya soalnya ya. Kita sharing dulu. Nah, nomor 26 ini Koko gambar dulu soalnya ya. Ini sejajar. Ini A, C, D, ini B, ini E sama F. Nah, teman-teman, di sini diketahui 112 derajat ya. Dan kemudian pada gambar di atas, BD merupakan garis bagi. Nah, BD ini garis bagi, teman-teman. Garis bagi dengan siapa? Dengan sudut A, B, E. Berarti ini sama ini ya, sama sudutnya ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan sejajar ya teman-teman ya. Jadi dia ini sama nih, totalnya 112. Nah, kita nyari masing-masing berarti 112 bagi 2. 56, ini 56, ini 56. Ya teman-teman ya. Kemudian dari sana, eh, kita tahu lagi ada segaris juga teman-teman ya. Ini segaris. Jadi ini sama ini 180. Kita bisa nyari nilai ini. 180 kurang 112, 6, berapa? 68 ya, sorry. 68. Jadi kalau ditanyanya soalnya pertanyaannya yang T, B, D, C yang ini ya.
BDC berarti dia sama dengan ini. Jadi kita butuh 68 juga di sini ya. 56 tambah 68 jadinya 124 yang delta ya. Oke, betul ya. Nicholas Tan ya. Yang bingung teman-teman bisa juga ABD dengan apa tadi dengan bentar saya lihat chatnya dulu ya. BDC BDC ABD. Oh iya, bisa juga ya. Benar-benar. BDC sama ABD. Iya, dia segaris juga, betul. Tinggal dikurangin ya. 56 dikurangin 56 sama aja. Oke. Ya, makasih Nicholas ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Mau disalin dulu boleh 1 menit ya salin ya. Habis itu kita bahas yang lain. Oke, teman-teman ada yang kasih soal? Belum ada ya? Oke, habis ini kita kerja nomor 30 tadi ya. Oke, nomor 30 teman-teman silakan coba dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Berarti di jam 4:14 kita bahas ya. Silakan. Oke, waktunya 2 menit lagi teman-teman.
1 menit lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita bahas bareng-bareng ya. Saya sharing dulu. Kemudian kita ke whiteboard. Oh, tunggu. Oke, oke. Mau lihat lagi soalnya, silahkan. Main. Oke. Aku kasih waktu perpanjangan lagi ya. Oh, udah. Oke, C96 ya. Oke, kita simpen dulu ya. Koko juga belum tahu jawabannya, belum dihitung ini. Kita hitung bareng-bareng ya. Belum ada kunci jawabannya. Kita ke whiteboard ya. Aku gambar dulu soalnya. Bentar. Aku lihat soalnya dulu. Oke, teman-teman. Soalnya Koko besarin ya. Ini kayak logo The Flash ya. Oke, bukan The Flash tapi ini ya. Oke. Nah, teman-teman, diketahui ini 25 derajat. Yang bawah ini garis sejajar ya, teman-teman. Hilangin. Garis sejajar. Kemudian ini ada 25 derajat. Ini ada 48 derajat. Ini X derajat. Ini 54 derajat. Ini 42 derajat ya. Nah, teman-teman, caranya kita bikin garis sejajar juga ya. Garis sejajar juga ini yang ini sama ini. Jadi ini 25 juga nih, teman-teman. Sisanya berapa? Yang di 48, 23 ya. Kita pakai garis sejajar gini, teman-teman. Garis sejajar lagi ya. Berarti ini sama dengan 42 ya. Sisanya berapa? 54 kurang 42, teman-teman. Berapa ya? 54 kurang 42, 14 ya. Sorry, bukan 14, 12 ya. Oke, 12. Kemudian di sini taruh 12 juga ya, teman-teman ya. Nah, di sini taruh lagi 23, benar ya? Nah, nanti X-nya dapat nih, teman-teman. Jadi 12 tambah 23, jawabannya 35. Ini dia. Jawabannya A ya. Oke. Siapa tadi Mahendra meleset dikit ya? Nggak apa-apa ya. Ini dia, caranya gitu, teman-teman. Jadi kita membuat rumus yang Z tadi ya. Kita punya rumus F, Z, sama X. Oh, salah rumus. Oke, nggak apa-apa, Mahendra. Namanya belajar ya. Aku juga sering salah ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ini sejajar semua. Ya. Jawabannya 35. Ada yang bertanya lagi? Oke, Nicholas Tan nggak ada pertanyaan, Nicholas Tan? Nggak ada ya?
Belajarnya tentang trigono ya di Polestar ya. Oke, Koko kasih soal yang tentang trigono tapi ada lingkarannya ya. Bentar, Koko cari dulu ya. Sambil yang lain nyatet. Nah, ini dia. Sudah ya, teman-teman ya, soal ini ya. Oke, itu soal lagi. Ini dia. Nomor 9 ya, teman-teman ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada lingkaran, ada segi empat ya. Nah, ini cari alfanya ya. Cari alfanya berapa? Kita pakai aturan cos juga bisa ya, teman-teman ya. Trigonometri cos, nanti habis ini Koko coba sharing dasar teori soal rumusnya ya. Nah, ini di jam 4 lewat 19, di jam 4 lewat 24 kita bahas ya soal ini ya. Silakan teman-teman, nomor 9 carilah alfanya ya. Alfanya itu 2 2 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm ya. Itu panjang-panjangnya ya. Oke, ini andaikan ini titik pusat ya, teman-teman ya. Kita bikin lebih gampang. Kalau dia bukan titik pusat, ada lagi caranya. Jadi nanti apa di 8 itu adalah titik pusat ya, diameternya, teman-teman. Jadi 8 itu diameter ya. Gimana cara nyari alfanya? Andaikan demikian ya. Waktunya di jam 4 lewat 25 ya.
2 menit lagi, teman-teman. Saya stop sharing dulu ya. Satu menit lagi. Oke, kita bahas ya teman-teman. Saya stop sharing dulu. Kemudian ke whiteboard. Kemudian nah, pokok gambar dulu soalnya ya. Sebuah lingkaran, dia ada di diameternya 8 ini ya. Kemudian kita 2, ada 4, dan 6. Dicari alfa ini ya. Oke. Nah, cari alfanya kalau dia diameter, teman-teman punya sifatnya. Kalau dia diameter ini tegak lurus ya, teman-teman ya. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus maksudnya. Berarti teman-teman cari nilai yang kita anggap ini apa? X sama Y ya. Panjang X-nya berapa? Tinggal di Pitagorasin ya, teman-teman ya. Berapa ini? 64 kurang 36, 8, 28, teman-teman ya. 4 kali 7 jadi 2 angka 7. Kemudian kita punya segitiga, teman-teman. Jadinya kita punya segitiga yang ada sudut alfanya, ini XY, ini kita namain O ya. Ini berarti 2, ini 4, ini alfa. Sorry, ini bukan 24. Ini panjangnya ya. Sorry. Ini panjangnya, teman-teman. Ini 2, ini 4. Ini 2 akar 7. Nah, kita nyari alfa, cos alfanya tinggal cos alfanya pakai apa rumus sayap, teman-teman ya. Sayapnya dengan sudutnya alfa, ada sayapnya 4 kuadrat sama 2 kuadrat, dikurang depannya 2 akar 7 kuadrat gitu ya, dibagi 2 kali sayapnya, 4 kali 2 gitu teman-teman. Nanti teman-teman dapat eh, jawabannya, tinggal diubah ke arkes ya, atau inverse-nya ya. Seperti itu teman-teman. Ada yang bingung nggak teman-teman ya tentang ini? Pakai aturan cos, tinggal dicari arkes atau minus. Cos minusnya berapa derajat ya alfanya.
Oke, teman-teman. Kalau tidak ada, silakan disalin. Oke. Nah, minggu depan kita ketemu lagi, teman-teman. Nanti disiapkan soal 3 soal yang teman-teman belum bisa, nanti kita bahas di sini ya. Oke, hari ini sampai sini dulu. Koko kembalikan ke Kemos ya. Silakan Kemos. Ya, terima kasih Koko. Terima kasih Yo, teman-teman. Teman-teman sama-sama. ketemu lagi minggu depan. Koko ketemu lagi minggu depan ya. Oke, yo, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Pak. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Yo, yo, sama-sama. Sama-sama.